Baik, kita lanjutkan lagi. Kita ternyata per 10 menit putus. Yakah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Haji Agus Salim Imam Hambali Nabi Ibrahim Raden Ajeng Kartini Dr. Muhammad Atta Agung Permana Sarjana Hukum Irwansyah nama Magister Humaniora. Berarti kata kuncinya adalah huruf kapital itu dipakai sebagai unsur nama orang, gelar kehormatan, keturunan keagamaan. Yang kedua, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya apa? Selamat datang yang mulia. Semoga bahagia Sultan. Terima kasih Yai. Kiai. Selamat pagi Dokter. Silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Adalah kata sapaan. Yang keenam adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang pangkatnya diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksana Muda Udara Husin Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Contohnya. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, ini besar, suku Baduy, suku bahasa Bali yang besar. Ada catatan bahwa nama bangsa, suku bangsa, bahasa yang dipakai itu sebagai bentuk dasar kata turunan itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, karena ini adalah kata turunan, maka tidak bisa diikut sertakan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, tahun Hijriah, bulan Agustus, bulan Jumat, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya adalah Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah itu historis, jadinya sangat diagungkan. Catatan huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Sebagai nama ya, tidak tulis. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Yang ke-9, huruf kapital itu dipakai huruf pertama nama geografi, misalnya aja Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Marai, Siano, Selat Lombok, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Balim. Sungai Musi, Teluk Banggala, Terusan Swiss, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Ini maksudnya adalah nama geografi, jadinya tetap menggunakan. Catatan huruf pertama, nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah berlayar ke teluk, menyeberangi selat,
mandi di sungai, berenang di danau. Bukan nama diri, jadi tidak ditulis. Kalau nama diri tetap. Huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Ini bukan geografis, ini adalah nama. Nama yang disertai nama geografis dan merupakan nama jenis itu dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selain film Hong Kong, juga ada diputar film India, film Korea, film Jepang. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini kapital. Yang keenam, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditulisnya di depannya ini kapital kan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kuncinya, sebagai huruf pertama suatu kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Kecuali kata hubung. Kata hubung tidak ada. Dalam kecil ya. Dan atau biasanya juga di judul. Judul juga bisa. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya adalah, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Setiap suku kata pada judul surat kabar majalah itu menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas di, ke, dari, yang, untuk. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, Dia Agen, Surat Kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Adalah contoh-contoh yang di kapital, yang setiap unsur pertamanya kapital. Yang ke-12 huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya adalah sarjana hukum, S kapital titik, H kapital, SKM, SS, MA, MHum, MSI, Kiai Haji, Hajah, Mosrequiner, PDT, pendeta, singkatnya PDT, DG, Daeng, Det, Datuk, RA, STTB, DR Prof, TNI, SDR. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Randanis mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, ini dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Pedoman ejaan bahasa Indonesia, tim pengembang pedoman bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Ini edisi yang keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun nomor 50 tahun 2015 tanggal 26 Februari 2016. Karena kita akan menyita waktu yang tentunya banyak ya untuk kedepannya, silahkan memposisikan dengan pas karena durasinya panjang. Saya akan menjelaskan semua ini kurang lebih 1 jam mendatang, 1 jam ke depan. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, di mana saja berada, terhindar dari segala macam sakit dan lain sebagainya. Apa saja daftar isinya, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama huruf abjad, huruf vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Penulisan kata, ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, kumunya, kata sandang, si, dan sang. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, titik-titik ya, tanda petik, petik tunggal, kurung, kurung suku, siku maksudnya, tanda garis, tanda penyingkat atau apostrof, penulisan unsur serapan, indeks, dan lain-lainnya. Bagaimana? Yang pertama adalah pemakaian huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut, yaitu ya tidak ada perubahan ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini. Yang ke B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 unsur, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A, E, I, O, U. Misalnya api, enak, ember, emas, itu, oleh, ulang ya. Itu posisi awal, posisi tengah padi, petak, pendek, kena, simpan, kota, bumi. Kota bumi ada di Lampung ya. Posisi akhir bisa lusa, sore, tipe, murni, radio, ibu. Ini maksudnya posisinya ada di akhir. Keterangan untuk pengucapan pelafalan kata yang benar diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok, kecap. Diakritik E dilafalkan ya, seperti kata menonton film seri jadi seri. Pertahanan militer jadi militer. Diakritik E dilafalkan E, pertandingan itu berakhir seri E. Ucapan upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu yang membedakan. Yang C, huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf,
yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan selain dari yang huruf tadi ini ya. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdiri 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Huruf diftong I, AU, E, OI, Ailuren, Leron, Autodidak, Eigendom, Balairung, Taufik Geyser, Boykot, Pandai Harimau, Survei Amboy. Itu adalah diftong gabungan. Baik. Nanti bila ada yang kurang jelas silahkan diberikan di kolom komentar. Bisa menambahkan mungkin ya. Bisa memberikan apapun itu. Yang gabungan huruf konsonan, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY itu masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Satu ya. Gabungan konsonan KH, NG-nya SY khusus, hanya satu posisi awal, khusus akhir, tarikh, ngarai, bangun, senang, NY, nyata, banyak, say, syarat, musyawarah, arashi. Itu posisi di awal, di tengah, ataupun di akhir. Yang ke F, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama awalan kalimat. Misalnya adalah apa maksudnya? A. Dia membaca buku. D. Kita harus bekerja kelas. K. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. P. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya adalah Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Roduf Supratman, Jenderal Kancil, Dewa Pedang, Alessandro Volta, Andre Mari, Aper Mujair, Rodul Diesel. Maksudnya di sini adalah ini A, H, D, S, H, P, W, R, S, J, K, D, P, A, V, A, M, A, M, R, D. Huruf pertama ini maksudnya seperti itu. Catatan, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur. Jadi tidak dipakai. Ikan mujair tidak. Mesin diesel tidak. 5 ampere tidak. 10 volta. 10 volt. Jadi tidak digunakan. Ada syarat. Yang kedua adalah huruf kapital itu tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya adalah Abdurrahman bin Zaini, Siti Fatimah bin Salim, Indani Boru Sid Tanggang, Charles Andrian van Ophusen, ayam jantan dari timur, mutiara dari selatan. Itu tidak digunakan. Anak dari tidak digunakan. Huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adalah adik bertanya kapan kita pulang. Posisinya kapan kita pulang. Adik bertanya kapan kita pulang. Orang itu menasehati anaknya. Berhati-hatilah nak. Nah, ini maksudnya nih. Kapan, adik, orang, nak. Yang kita kira-kira itu ngomongnya secara langsung. Itu namanya adalah petikan secara langsung. Mereka berhasil meraih medali emas katanya. Besok pagi kata dia mereka akan berangkat. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan.
Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ternyata per 10 menit terputus. Yakah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Haji Agus Salim Imam Hambali Nabi Ibrahim Raden Ajeng Kartini Dr. Muhammad Atta Agung Permana Sarjana Hukum Irwansyah nama Magister Humaniora. Berarti kata kuncinya adalah huruf kapital itu dipakai sebagai unsur nama orang, gelar kehormatan, keturunan keagamaan. Yang kedua, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya apa? Selamat datang yang mulia. Semoga bahagia Sultan. Terima kasih Yai. Kiai. Selamat pagi Dokter. Silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Adalah kata sapaan. Yang keenam adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang pangkatnya diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksana Muda Udara Husin Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Contohnya. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, ini besar, suku Baduy, suku Dani, suku bahasa Bali yang besar. Ada catatan bahwa nama bangsa, suku bangsa, bahasa yang dipakai itu sebagai bentuk dasar kata turunan itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Karena ini adalah kata turunan, maka tidak bisa diikut sertakan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, tahun Hijriah, bulan Agustus, bulan Jumat, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya adalah Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah itu historis, jadinya sangat diagungkan. Catatan huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Sebagai nama ya, tidak tulis. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Yang ke-9, huruf kapital itu dipakai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Ngarai, Siano, Selat Lombok, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Balim. Sungai Musi, Teluk Banggala, Terusan Swiss, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Ini maksudnya adalah nama geografi, jadinya tetap menggunakan. Catatan huruf pertama, nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah berlayar ke teluk, menyeberangi selat,
mandi di sungai, berenang di danau. Bukan nama diri, jadi tidak ditulis. Kalau nama diri tetap. Huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Ini bukan geografis, ini adalah nama. Nama yang disertai nama geografis dan merupakan nama jenis itu dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selain film Hong Kong, juga ada diputar film India, film Korea, film Jepang. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini kapital. Yang keenam, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditulisnya di depannya ini kapital kan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kuncinya, sebagai huruf pertama suatu kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Kecuali kata hubung. Kata hubung tidak ada. Dalam kecil ya. Dan atau biasanya juga di judul. Judul juga bisa. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya adalah, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Setiap suku kata pada judul surat kabar majalah itu menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas di, ke, dari, yang, untuk. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, Dia Agen, Surat Kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Adalah contoh-contoh yang di kapital. Yang setiap unsur pertamanya kapital. Yang ke-12 huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya adalah sarjana hukum, S kapital titik, H kapital, SKM, SS, MA, MHUM, MSI, Kiai Haji, Hajah, Mosrequiner, PDT, pendeta, singkatnya PDT, DG, Daeng, Det, Datuk, RA, STTB, DR, Prof, TNI, SDR. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta
Baik, kita lanjutkan lagi. Ternyata per 10 menit putus. Tidak apa-apa lah, nanti akan saya buatkan part-partnya. Yang ke-13 huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kapilah jadi kapan bapak dan Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Dendi kemudian pas di bu. Silakan duduk di, kata orang itu. Silakan di. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Surat saudara. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Hai kutu buku, sedang membaca apa? Hai kutu dan buku. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Yang kapital adalah Bu dan Bapak. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapa atau pengacu. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Ini tanpa ada kapital karena tidak berupa syaratnya tadi siapa. Semua kakak adik saya sudah berkeluarga. Jadi sebuah informasi tidak kapital. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan, saudara, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Sudah, siapa Anda? Ini adalah kata ganti. Maka ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital selesai, kita masuk kepada huruf miring. Huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Berarti judul bukunya Salah Asuhan, terus karangannya karena nama orang menggunakan kapital. Majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berarti yang kapital adalah Pujangga baru. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua Jakarta Gramedia Pustaka. Ini kaitan dengan penulisan daftar pustaka. Huruf miring itu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abjad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab itu tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Yang ketiga, huruf miring itu dibawa untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara usekjuik tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Upacara apa namanya? Yaitu yang nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana Weltanschauung, bermakna pandangan dunia. Karena istilah asing makanya dimiringkan. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika disajikan semboyan negara Indonesia. Catatan. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Itu diperhatikan yang
pada posisi penulisannya. Baik. Yang ke-H adalah huruf tebal. Huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisannya sudah ditulis miring. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan era et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, jadi tebalkan. Misalnya, latar belakang dan masalah kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh berbagai standar dan non-standar ratusan bahasa daerah dan ditambah beberapa bahasa asing menumbuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada pemaparan berikut. Ya, maksudnya huruf yang tebal tadi ya untuk makalah atau skripsi dan lain-lain karya tulis ilmiah yang jelas ya. 1.1.1 latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terdapat penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu sangat bangga terhadap bahasa asing, luas sangat bangga terhadap daerah, sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. 1.1.2 masalah penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. 1.2 tujuan penelitian itu untuk mengetahui dan mengukur jika bahasa masyarakat Kalimantan khususnya yang tinggal di kota besar terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Baik. Kita sudah hampir 30 menit berlalu, 3 menit lagi. Kita sudah 30 menit. Penulisan kata dasar ditulis sebagai salah satuan, sebagai satu kesatuan. Misalnya, kata dasar ya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kata berimbuhan. Imbuhan awalan sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, itu ditulis selangkai dalam bentuk dasarnya. Misalnya adalah berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Ya, catatan ini ya. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti ismi, isme, man, wan, wi, itu ditulis selangkai dalam bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Bentuk terikat ditulis rangkai dengan kata yang mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya adibusana aerodinamika antar kota, antar biotik, awahama bikarbonat biokimia, dekameter, demoralisasi, dwi warna keeka bahasa ekstrakurikuler. Nah, infrastruktur, inkonvensional, kontraindikasi, kos sponsor, mancanegara, multilateral, narapidana, non-kolaborasi, paripurna pasca sarjana, pramusaji, prasejarah, proaktif, purnawirawan, sabda krida, semi profesional, subagian, swadaya, telewicara, transmigrasi, tunakarya, tritunggal, tansuara, ultra modern. Ini contoh-contohnya sangat banyak sekali. Catatan dalam ini ada peraturannya, ada catatannya ya. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berupa awalan kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital itu dirangkai dengan tanda hubung. Misalkan dengan non Indonesia, non strip Indonesia I kapital, pan strip Afrikanisme, pro barat, non ASEAN, anti PKI. Strip awalnya ada. Kita mulai lagi
Masih 10 menit ke depan lagi. Yang kedua adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang maha pengampun. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung antara unsur-unsurnya. Misalnya ada anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayu, serba-serbi, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu, kura-kura, berjalan-jalan, mencari-cari, terus-menerus, porak-poranda, tunggang langgang. Catatan. Bentuk ulang gabungan kata itu ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya apa? Surat kabar, terus kapal barang, rak buku, kereta api cepat, surat-surat kabar, kapal-kapal barang, rak buku, kereta api cepat. Ini bentuk ulang gabungan ditulis mengulang unsur pertama. Yang kedua, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim itu disebut kata majmuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, model linier, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, cindera mata. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung, strip, di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Itu dipisah. Gabungan kata yang penulisnya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Misalnya ya. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Salam penghancur lebaran. Penanggung-jawaban. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna, radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sedia kala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandara, wira swasta. Ini sudah gabung, jadi tidak perlu untuk dipisahkan. Yang E, pemenggalan kata. Silakan berikan komentarnya bila ada yang kurang jelas mungkin ya. Ini baru menit ke 40 ya. Menit ke 40 menuju ke 1 jam. Masih 20 menit lagi ya. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Ini sudah masuk ke pemenggalan kata ini. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, vokal, pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal tersebut. Misalnya, buah, main, niat,
saat ini antara ini vokal dipenggal. Huruf ditong au ai oi au ai oi itu tidak dipenggal karena dalam satu huruf satu gabungan diftong. Pandai ai jangan pandai jangan ya. Aulia ulia. Mesti yo. Tak print gini. Mesti yo. Wih. Besok lah. Apa ya? Iya. Ai au oi tidak dipenggal. Pandai au saudara survei amboy. Jika di tengah kata dasar itu terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Gimana maksudnya ya? Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di tengahnya konsonan, ini konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, gabungan NG, NY, SY, di antara kedua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Sebelumnya ya, bapak bukan bapaak, lawan bukan lauan ya. Dengan kenyang mutakhir musyawarah. Ini harus berhati-hati karena memang agak susah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contohnya adalah April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan. Di tengah ya, yang berurutan pemenggalan adalah di antara huruf konsonan tersebut. April bukan April, bukan caplok, tidak caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Seperti ini ya. Jika di tengah kata terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Ultra, infra, bentrok, instrumen. Nah ini. Instrumen. Catatan, gabungan huruf konsonan melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya adalah bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk, masyhur, sanggup. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, diambil, mempertanggungjawabkan, terbawa, mempertanggungjawabkan perbuatan, meresahkan, makanan, meresahkan, letakkan perbuatan, pergilah perbuatan, apakah kekuatan. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya
Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ternyata per 10 menit putus. Yakah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nama orang. Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin Haji Agus Salim Imam Hambali Nabi Ibrahim Raden Ajeng Kartini Dr. Muhammad Atta Agung Permana Sarjana Hukum Irwansyah nama Magister Humaniora. Berarti kata kuncinya adalah huruf kapital itu dipakai sebagai unsur nama orang, gelar kehormatan, keturunan keagamaan. Yang kedua, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya apa? Selamat datang yang mulia. Semoga bahagia Sultan. Terima kasih Yai. Kiai. Selamat pagi Dokter. Silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Adalah kata sapaan. Yang keenam adalah huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang pangkatnya diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksana Muda Udara Husin Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Contohnya. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, ini besar, suku Baduy, suku Dani, suku bahasa Bali yang besar. Ada catatan bahwa nama bangsa, suku bangsa, bahasa yang dipakai itu sebagai bentuk dasar kata turunan itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Karena ini adalah kata turunan, maka tidak bisa diikut sertakan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, tahun Hijriah, bulan Agustus, bulan Jumat, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal, dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya adalah Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah itu historis, jadinya sangat diagungkan. Catatan huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Sebagai nama ya, tidak tulis. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Yang ke-9, huruf kapital itu dipakai huruf pertama nama geografi, misalnya aja Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Marai, Siano, Selat Lombok, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Balim. Sungai Musi, Teluk Banggala, Terusan Swiss, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Ini maksudnya adalah nama geografi, jadinya tetap menggunakan. Catatan huruf pertama, nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah berlayar ke teluk, menyeberangi selat,
mandi di sungai, berenang di danau. Bukan nama diri, jadi tidak ditulis. Kalau nama diri tetap ditulis. Huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya adalah jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Ini bukan geografis, ini adalah nama. Nama yang disertai nama geografis dan merupakan nama jenis itu dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selain film Hong Kong, juga ada diputar film India, film Korea, film Jepang. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini kapital. Yang keenam, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditulisnya di depannya ini kapital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kuncinya, sebagai huruf pertama suatu kata termasuk unsur bentuk ulang sempurna nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Kecuali kata hubung. Kata hubung tidak ada. Dalam kecil ya. Dan atau biasanya juga di judul. Judul juga bisa. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya adalah, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Setiap suku kata pada judul surat kabar majalah itu menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas di, ke, dari, yang, untuk. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, Dia Agen, Surat Kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Adalah contoh-contoh yang di kapital, yang setiap unsur pertamanya. Yang ke-12 huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya adalah sarjana hukum, S kapital titik, H kapital, SKM, SS, MA, MHUM, MSI, Kiai Haji, Hajah, Mosrequiner, PDT, pendeta, singkatnya PDT, DG, Daeng, Det, Datuk, RA, STTB, DR Prof, TNI, SDR. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Kita mulai lagi.
Masih 10 menit ke depan lagi. Yang kedua adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang maha pengampun. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung antara unsur-unsurnya. Misalnya ada anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayu, serba-serbi, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu, kura-kura, berjalan-jalan, mencari-cari, terus-menerus, porak-poranda, tunggang-langgang. Catatan. Bentuk ulang gabungan kata itu ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya apa? Surat kabar, terus kapal barang, rak buku, kereta api cepat, surat-surat kabar, kapal-kapal barang, rak buku, kereta api cepat. Ini bentuk ulang gabungan ditulis mengulang unsur pertama. Yang kedua, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim itu disebut kata majmuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, model linier, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, cindera mata. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung, strip, di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Itu dipisah. Gabungan kata yang penulisnya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Misalnya ya. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan. Salam penghancur lebaran. Penanggung-jawaban. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna, radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sedia kala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandara, wira swasta. Ini sudah gabung, jadi tidak perlu untuk dipisahkan. Yang E, pemenggalan kata. Silakan berikan komentarnya bila ada yang kurang jelas mungkin ya. Ini baru menit ke-40 ya. Menit ke-40 menuju ke 1 jam. Masih 20 menit lagi ya. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Ini sudah masuk ke pemenggalan kata ini. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal tersebut. Misalnya, buah, main, niat,
saat ini antara ini vokal dipenggal. Huruf ditong au ai oi au au ai oi itu tidak dipenggal karena dalam satu huruf satu gabungan diftong. Pandai ai jangan pandai, jangan ya. Aulia a ulia. Tio tak print gini mesti yo. Wih, sisuk lah. Apa ya? Iya. Ai au oi tidak dipenggal. Pandai au saudara survei amboy. Jika di tengah kata dasar itu terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Gimana maksudnya ya? Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di tengahnya konsonan, ini konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, gabungan NG, NY, SY, di antara kedua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Sebelumnya ya, bapak bukan bapaak, lawan bukan lauan ya. Dengan kenyang mutakhir musyawarah. Ini harus berhati-hati karena memang agak susah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contohnya adalah April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan. Di tengah ya, yang berurutan pemenggalan adalah di antara huruf konsonan tersebut. April bukan April, bukan caplok, tidak caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Seperti ini ya. Jika di tengah kata terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Ultra, infra, bentrok, instrumen. Nah ini. Instrumen. Catatan, gabungan huruf konsonan melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya adalah bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk, masyhur, sanggup. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, mempertanggungjawabkan, diambil, mempertanggungjawabkan, terbawa, mempertanggungjawabkan perbuatan, meresahkan, makanan, meresahkan, letakkan perbuatan, pergilah perbuatan, apakah kekuatan. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya